Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita masih seputar perseteruan Nikita dan Fadel Bajideh yang kini sudah hampir menuju akhir nih Besti. Terbaru, Fadel baru saja mengikuti sidang replik sebagai jawaban duplik yang diajukan beberapa waktu lalu. Kira-kira seperti apa sidang lanjutannya? Langsung saja, ini dia. Besti, sidang kasus tindak asusila terdakwa Fadel Bajideh kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melalui proses panjang, kini kasus tersebut telah memasuki sidang replik sebagai jawaban duplik yang diajukan beberapa waktu yang lalu. Saat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fadel mengaku akan selalu siap menerima apapun hasil persidangannya nih Besti. Sementara untuk sidang kali ini, ia berharap replik yang akan diterima pihaknya bisa meringankan hukumannya kelak. Siap terus pastinya, semoga bisa meringankan, semoga bisa dicek lagi nanti kasusnya, ya bisa dikaji lagi nanti, semoga. Tak hanya siap, tapi Fadel Bajideh mengaku legowo menerima semua konsekuensi atas kesalahan yang ia lakukan ke depannya nih Besti. By the way, beberapa bulan mendekam di penjara, kira-kira Fadel menyesal dan merenungi semua kesalahan yang ia lakukan terhadap Loli dan Nikita atau enggak ya Besti? Lebih logo harus ikhlas. Kalau trauma jangan sampai trauma ya, karena itu harus jadi pembelajaran, jangan dijadiin trauma gitu. Jadi cukup jadi pelajaran aja ke depannya ya Besti. Ya, Fadel memang belum bisa dibuktikan sepenuhnya bersalah. Karena alasan inilah, selama di penjara, Fadel mendapatkan support yang positif dari teman-teman tahanan nih Besti. Banyak teman di sana, banyak yang support juga, banyak yang ngobrol, banyak yang ngajarin juga jadi lebih baik lagi. Mungkin kalau orang lain bilang buruk di sana tuh banyak banget orang baik di sana. Tapi nih Besti, tak lama lagi kejelasan hukum perkara yang menimpa Fadel ini akan segera menuju tahap akhir yakni putusan. Ya, menurut informasi yang disampaikan Fadel, pekan depan, tepatnya pada 1 Oktober, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang yang beragendakan putusan. Kita nunggu buat minggu depan, pasti upayanya doa dari keluarga juga, sama doa dari diri sendiri juga. Doain aja buat teman-teman, semoga bisa ringan dan bisa berkarya lagi nanti minggu depan, tanggal 1 vonis. Jika tidak ada halangan, sidang tersebut akan jadi penentu hidup Fadel selama beberapa waktu ke depan nih Besti. Meski begitu, Fadel mengaku optimis bisa mendapatkan hukuman yang ringan. Pasalnya, ia sudah tak sabar ingin berkarya lagi. Perihal kesalahan yang ia lakukan di masa lalu dengan Loli, Fadel kini hanya bisa menjadikan semuanya menjadi bahan koreksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi lebih baik karena adanya case ini, alhamdulillah. Jadi bisa koreksi diri sendiri. Kehendak Tuhan juga bisa bertemu dengan anak, kan kehendak Tuhan juga. Di tengah sikap legowo yang ditunjukkan Fadel, sekecil publik flashback dengan Fadel di awal-awal berseteru dengan Nikita Mirzani nih Besti. Dimana sejak awal Nikita membawa kasus tindak asusila tersebut ke ranah hukum, Nikita sangat yakin dan optimis bisa menjebloskan seterunya tersebut yakni Fadel ke penjara. Meski sempat alot dan melalui banyak drama, perkara ini harus melalui proses panjang. Terlebih saat Fadel sesumbar membantah semua sikap optimis Nikita Mirzani. Hal ini ditunjukkan Fadel lewat pernyataan kontroversinya di depan awak media. Secara tidak langsung, sesumbar Fadel tersebut berhasil menyulut emosi Nikita Mirzani. Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Seolah tak ada ampun bagi Fadel Bajideh, Nikita dengan segala daya upaya akhirnya berhasil menjebloskan Fadel ke penjara. Ditangkap gimana nih Bang? Fadel ada yang mau sampein nggak? Apaan aja Fadel?
Namun seiring berjalannya waktu, semua usaha Nikita dalam memperjuangkan keadilan untuk anaknya seolah sudah berada di ujung perjalanan nih Besti. Yap, ke depan hakim akan memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan ke Fadel Bajideh. Semoga saja hukuman tersebut setimpal dan tidak merugikan satu pihak saja ya Besti. Besti, beberapa waktu lalu terdengar kabar kurang menyenangkan dari Ibunda Raffi Ahmad, yakni Ibu Ami Khanita atau yang biasa disapa dengan Mama Ami nih Besti. Mama Ami dikabarkan tengah sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mama Ami diketahui mengalami penggumpalan darah pada bagian kepalanya. Melalui akun media sosialnya, Raffi Ahmad dan Nagita juga rutin memposting perkembangan kesehatan sang ibunda nih Besti. Dalam postingan tersebut, Raffi Ahmad juga mengucapkan banyak terima kasih karena berkat doa para followers, Mama Ami kini kondisinya semakin sehat dan membaik nih Besti. Tapi Besti, meski kondisi Mama Ami kini sudah lebih membaik, namun Raffi mengaku jika Mama Ami masih harus terus melakukan kontrol kesehatan ke negara Singapura. Hasilnya alhamdulillah sudah berangsur membaik. Jadi memang kemarin Awas belakang. ya komplikasi di ya ada syaraf kejepit, penggumpalan darah, ya mohon doanya, tapi alhamdulillah sekarang udah kembali ke Indonesia, tapi harus ke Singapura lagi pulang pergi nanti. Wah, ikut sedih ya Besti, ternyata Mama Ami memang masih harus terus bolak-balik Indonesia Singapura demi kesembuhannya. Dan yang bikin semakin sedih tak hanya menderita penggumpalan darah pada bagian kepala, tapi ternyata Mama Ami juga menderita syaraf kejepit nih Besti. Alasan Raffi Ahmad dan keluarga memutuskan untuk membawa Mama Ami ke Singapura juga karena ia ingin mendapatkan penanganan medis terbaik nih Besti untuk sang ibunda. Ternyata nih Besti, Mama Ami sendiri sudah sering keluar masuk rumah sakit dalam waktu belakangan ini. Karena kondisinya yang semakin menurun, Raffi Ahmad bahkan telah menyarankan kepada sang mama untuk melakukan operasi. Namun Mama Ami memang belum mau nih Besti. Selama Mama Ami dirawat di Singapura, Raffi dan Nagita juga terlihat selalu menyempatkan waktunya untuk mengunjungi dan menjaga Mama Ami nih Besti. Tak hanya berdua, Raffi dan Nagita juga selalu membawa ketiga anaknya untuk mengunjungi sang nenek tercinta. Kita mau ke mama, kita mau ketemu nenek aja ya. JKLMN. Assalamualaikum. Ada yang kita pengen sini.
Ternyata nih Besti, sebelum Mama Ami pulang ke Indonesia, Raffi Ahmad mengatakan jika ternyata Mama Ami menjalani perawatan intensif selama kurang lebih seminggu di Singapura. Udah hampir seminggu. Berarti memang sengaja dibawa ke Singapura? Iya, nanti ya pulang pergi. Kita doakan saja ya Besti, semoga Mama Ami segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala ya. Amin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.